Silakan Ustaz. Nuwun Putwi. Nggih, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أما بعد. Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, Ustadz Abdullah Wahid, muliakan, terima kasih kemarin sudah berkenan untuk mengganti jadwal saya dan sekarang alhamdulillah beliau juga masih bergabung. Ini luar biasa waktunya beliau yang bisa gitu. Kalau saya memang ngapunten tidak bisa bergabung setiap hari karena setiap hari pula pagi itu juga sudah ada aktivitas di lain tempat. Bahkan keluar rumah Senin sampai hari Rabu itu saya sebelum subuh sudah berangkat. Dan Kamisnya juga ada, kemudian Jumatnya kita ketemu, Sabtunya saya juga masih ada, sampai hari Ahad juga masih ada kegiatan. Semoga Bapak Ibu kita sekalian selalu mendapatkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa berikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya. Salawat salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita, seorang panutan kita, suri toladan kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kajian pagi hari ini, kita masih melanjutkan tentang yang pengobatan marah sesudah berkobarnya. Kemarin dari sisi ilmu, ada 6 hal yang bisa kita fahami dan kita praktekkan biar kemarahan kita bisa lebih reda, bisa bahkan jadi kita tidak marah. Itu kalau dari sisi ilmu ada 6 perkara. Nah, sekarang dari sisi amal. Jadi dari sisi ilmu ada 6 perkara, sudah kita sampaikan pada hari Jumat yang lalu. Kemudian berikutnya dari sisi amal. Apa yang bisa kita lakukan dari sisi amaliyah, perbuatan yang harus kita lakukan agar kemarahan kita menjadi reda. Bapak Ibu rahmatullah. Maka yang pertama atau yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah banyak-banyak membaca isti'adzah. Banyak-banyak membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan tentang isti'adzah atau ta'awud ini para jamaah sudah pernah saya sampaikan dalam kajian dan doa khutmil Quran, ya. Al-Quran, tentang dahsyatnya isti'adzah. Bahkan sampai 2 kali saya sampaikan kajian tentang itu. Termasuk adalah dalam rangka meredakan kemarahan kita. Itu perbanyak membaca isti'adzah atau membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Demikianlah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membaca ta'awudz tersebut ketika kita sedang marah, dan itu hadisnya muttafaqun alaih, ya, dari hadis Sulaiman bin Sa'd, ya, hadis muttafaqun alaih. Jadi perbanyak membaca ta'awudz, membaca isti'adzah, ya, membaca isti'adzah. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Aisyah marah, maka beliau pegang hidung Aisyah dan bersabda, Ya Uwaish, quli Allahumma rabban Nabi Muhammadin ighfirli dhanbi wadhhab ghaidha qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan. Hai Uwaish. Jadi Uwaish itu panggilan Aisyah dengan bentuk tasghir. Artinya Aisyah kecil itu ketika masih kecil dipanggil oleh Rasulullah Uwaish. Jadi beliau memanggil ketika Aisyah masih kecil itu Uwaish memanggilnya. Itu panggilan Aisyah ketika masih kecil. Kata Rasulullah, hai Uwaish, bacalah, wahai Allah, Tuhan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lepaskanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi sambil dipegang hidungnya Aisyah itu, terus beliau memerintahkan Aisyah, kuli, ucapkanlah kuli, Allahumma rabban Nabi Muhammad, ighfirli dhanbi, wadhhab ghaidha qalbi, wa ajirni min mudhillatil fitan. Itu juga termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah ketika Aisyah sedang marah. Ketika Aisyah sedang marah. Gitu. Bapak Ibu rahimahullah. Ketika kemarahan kita ya sedang berkobar, maka di saat kita sedang berdiri, silakan kita segera duduk, ya. Silakan kita segera duduk. Kalau dengan duduk itu juga masih marah, maka segeralah berbaring, ya. Segeralah berbaring untuk mendekatkan diri kita ke bumi Allah. Ya. Jadi kalau berbaring itu kan seluruh tubuh kita dekat dengan bumi Allah. Walaupun mungkin terlapisi dengan kasur yang empuk dan seterusnya, tetapi hakikatnya diri kita sudah berbaring di atas bumi Allah. Berbaring di atas tanah. Ingatlah bahwa kita sekalian nanti juga akan seperti itu, berbaring di dalam tanah. Ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan mengingat itu pula, ya harapannya kobaran kemarahan kita itu juga segera bisa reda. Karena nanti kita akan mendapatkan keutamaan menahan marah itu. Ya. Kan kita mendapatkan keutamaan menahan marah itu. Gitu. Jadi, masih marah ketika berdiri, duduklah. Masih marah ketika duduk, maka berbaringlah. Dekatkanlah diri kita dengan bumi Allah ini. Ya, dekatkanlah diri kita dengan bumi Allah ini, sehingga kita merasa hina diri kita, karena kita sudah dalam kondisi berbaring di atas tanah Allah, di atas bumi Allah, dan saat itulah insya Allah akan terjadi ketenangan. Ya. Jadi orang itu kalau sudah berbaring ya agak lucu ya, ketika sudah berbaring itu masih marah-marah itu ya mungkin agak lucu ya. Jadi disitulah nanti kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, akan mendapatkan ketenangan. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innal ghadaba jamratun tuqidu fil qalb. Sesungguhnya kemarahan adalah bara api yang menyala di dalam hati. Jadi kemarahan itu adalah bara api yang menyala di dalam
hati. Bapak Ibu rahmatullah. Demikian pula petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarahan itu tidak hilang dengan demikian, maka hendaklah ia berwudu dengan air yang dingin atau bahkan mandi. Sesungguhnya api itu tidak dapat dipadamkan selain dengan air. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat sahabat Abu Dawud, beliau bersabda, "Idza ghadaba ahadukum falyatawaddo bil ma' fa innamal ghadabu minan nar." Apabila seseorang di antara kamu marah, maka hendaklah ia berwudu dengan air, karena sesungguhnya kemarahan itu dari api. Jadi kalau kita sedang marah, juga salah satu amal yang dapat kita lakukan biar kita bisa reda marah kita adalah dengan berwudu pakai air. Bukan bertayamum, tapi berwudu pakai air. Itu insya Allah juga akan dapat meredakan kemarahan kita. Pada suatu riwayat yang lain, beliau bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton, wa inna syaitana khuliqa minan nar, wa inna ma tudfa'un naru bil ma', fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo." Sesungguhnya kemarahan itu dari setan. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api dapat dipadamkan dengan air. Apabila seseorang di antara kamu marah, maka hendaklah ia berwudu. Jadi kalau kita marah, kata Rasulullah, hendaklah kita berwudu. Hendaklah kita berwudu. Bapak Ibu rahmatullah, sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, menjelaskan sabda Rasulullah SAW, "Idza ghadabta faskut." Nah, ini juga amal yang bisa kita lakukan. Apabila kamu marah, maka diamlah. Ya. Jadi kalau kita marah, itu juga diperintahkan oleh Rasulullah, diam. Nah, kalau udah diam kan memang tidak marah. Jadi diamlah. Insya Allah kita akan mengakhiri marah kita karena memang kita sudah diam. Tidak marah lagi maksudnya begitu ya. Dengan diam itu berarti kita sudah tidak marah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala innal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam." Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Ingatlah, sesungguhnya kemarahan adalah bara api dalam hati anak dan dalam hati anak. Dan jadi memang itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meredakan kobaran kemarahan kita. Dalam rangka meredakan kobaran kemarahan kita. Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu beberapa amaliyah yang bisa kita lakukan dalam rangka mengobati kobaran kemarahan kita. Mulai dari kita banyak membaca isti'adzah, kemudian ketika kita marah itu saat dengan berdiri, silakan duduk. Kalau duduk juga masih marah, silakan berbaring. Insya Allah kalau sudah berbaring akan reda kemarahan kita. Termasuk yang dapat kita lakukan dengan kita berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Aisyah sedang marah tadi itu. Termasuk yang dapat kita lakukan para jamaah untuk meredakan kemarahan itu, kita
diperintahkan oleh beliau untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Karena marah itu adalah memang kobaran api, maka api itu hanya dapat dikalahkan dengan air. Api itu hanya dapat dikalahkan dengan air. Itu berjamaah. Jadi istilahnya memang ada hal-hal yang bisa dikalahkan. Ya. Jadi diantaranya gunung itu sebuah kekuatan, maka gunung itu akan dikalahkan dengan yang namanya besi. Jadi gunung itu akan habis karena dikalahkan dengan alat-alat yang terbuat dari besi. Tidak tahu di traktor, tidak tahu diapakan begitu ya. Jadi akhirnya habis. Salah satu contoh gunung yang habis ya di Gresik itu ya. Untuk sebagai bahan semen itu sampai habis itu ya. Itu karena dikalahkan dengan besi. Ya. Nah, besi itu adalah sebuah kekuatan, tetapi besi itu dapat dikalahkan dengan yang namanya api. Ya. Jadi besi itu mau dibikin model apa, bentuk apa, itu adalah dengan cara dibakar. Sehingga bisa dibikin menjadi apapun yang kita kehendaki. Mungkin dijadikan cangkul, dijadikan sabit, dijadikan alat-alat tertentu untuk dongkrak, untuk mobil, dan lain sebagainya. Lain sebagainya itu semuanya dengan cara dipanaskan dengan api. Lah, api itu sebuah kekuatan. Tetapi api itu masih dapat dikalahkan dengan yang namanya air. Jadi kalau si jago merah sedang mengamuk itu, maka yang namanya mobil pemadam kebakaran itu, para jamaah, itu harus sigap. Dan ketika kita sudah tahu melalui kaca spion kita, mobil sedang menjerit-jerit, mengklakson kita, memang kita harus segera mengambil posisi untuk minggir, nggih, biar si jago merah segera dapat teratasi. Nggih. Nah, jadi air itu memang sebuah kekuatan sehingga mengalahkan. Nah, air itu juga sebenarnya sebuah kekuatan. Tetapi air itu dikalahkan oleh manusia. Ya. Manusia dengan cara apa? Ya, manusia dikalahkan dengan angin maksud saya. Sehingga kalau di luar negeri itu ada kincir angin, ya itu karena memanfaatkan air itu. Gitu ya. Memanfaatkan air itu. Dan akhirnya angin itu juga dikalahkan oleh manusia karena dimanfaatkan untuk kincir angin dan lain sebagainya itu. Dan manusia itu jamaah ya dikalahkan dengan rasa sedih. Ya. Rasa sedih. Ya. Dan rasa sedih itu jamaah itu dikalahkan atau manusia itu dikalahkan dengan rasa marah, bukan rasa sedih maksud saya. Manusia itu dikalahkan dengan rasa marah. Dan rasa marah itu jamaah hanya bisa dikalahkan dengan cara kita tidur. Nah, kalau udah tidur memang ya marahnya pasti hilang ya. Dan tidur itu para jamaah masih dikuatkan dengan rasa sedih, dikalahkan dengan rasa sedih. Jadi kalau ada di antara para jamaah ini bilang temannya, saya sedih sekali hari ini, tapi ternyata tidurnya ngorok, lah itu namanya nggak sedih itu ya. Itu namanya bohong ya. Kalau orang itu betul-betul hatinya sedang sedih, nggak mungkin bisa tidur. Nggak mungkin bisa tidur. Kalau masih bisa tidur, namanya sedih-sedihan itu. Bukan susah beneran, tapi susah-susahan. Nah, puncaknya rasa sedih, rasa susah itu jamaah dikalahkan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa kita harus sedih dalam hidup ini? Karena memang dalam hidup kita ini ada yang mengatur kita.
Semua sudah berjalan atas kehendak dan takdir Allah. Ya, jadi bolehlah kita sedih itu, tapi tidak boleh lama-lama gitu ya. Karena kita akan kembali mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kita diuji ini, diuji itu, ya untuk manusiawi sedih wajar. Tapi jangan terlalu bersedih karena kita punya Allah. Ayo kita gandolan kepada Allah. Mari kita selalu memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan semua rasa sedih kita. Semua rasa sedih kita akan hilang karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, rahimakumullah. Itulah secara amal yang dapat kita lakukan untuk meredakan kemarahan kita. Nah, kenapa kita harus meredakan kemarahan kita? Karena orang yang mampu menahan marah itu, para jamaah, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Jadi, keutamaan menahan marah. Berkali-kali ayat ini sudah saya bacakan. Dan tadi di Muqaddimah juga sudah saya bacakan. Ali Imran, Bu Indri, ayat 133, 134. Oke, monggo dibaca. Artinya, karena tadi ayatnya sudah saya bacakan di Muqaddimah. Silakan, Bu Indri. Ya Ustaz, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih, Bu Indri. Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu, dua ayat ini begitu sangat mudah kita pahami maksud yang terkandung di dalamnya. Okay? Jadi Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disiapkan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Jangan bayangkan, langitnya 7 lapis, buminya 7 lapis. Antara lapis bumi yang satu dengan yang kedua saja kita belum tahu, apalagi sampai lapis yang ketujuh. Antara lapis langit yang pertama sampai langit yang kedua aja kita belum tahu, apalagi sampai lapis yang ketujuh. Itu artinya jemaah, begitu sangat luas surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muttaqin yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu, muttaqin yang memiliki ciri apa? Nah, ini dijawab di ayat 134, yaitu satu, orang muttaqin yang suka berinfak, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, tetap berinfak. Karena itu yang namanya infak itu para jamaah tidak ada batasannya. Tidak ada aturan yang mengikatnya. Infak sedikit, nggih sae. Infak kathah, nggih sae. Infak yang antara banyak dan sedikit, nggih sae. Yang penting panjenengan ikhlas, nggih, saat sedang berinfak tersebut. Itu nggih. Saat sedang berinfak tersebut. Berapapun yang namanya infak itu, ya baik-baik saja. Apapun. Okay?
Yang penting ikhlas. Ya. Yang penting ikhlas. Itu. Jadi muttaqin yang suka berinfak. Ya. Di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Tetap berinfak. Tetap berinfak. Ciri yang kedua yang terkait dengan pembahasan kita, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang muttaqin yang disiapkan surga oleh Allah adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi muttaqin yang mampu menahan amarahnya. Itu yang disiapkan oleh Allah surga. Termasuk wal'afina 'anin nas. Muttaqin yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan walaupun orang lain tidak minta maaf, sudah kita maafkan, itu luar biasa. Makanya salah satu daripada teknis berhalal bihalal itu jamaah adalah dengan cara berjabat tangan. Karena kata hadis Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali diampuni kedua dosa orang tadi itu sebelum jabat tangannya lepas. Qabla ayyatafarraqa. Sebelum jabat tangan kita lepas ini, dosa di antara kedua orang yang berjabat tangan tadi sudah langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Kenapa sekedar jabat tangan saja Allah sudah berkenan mengampuni dosa kedua orang tadi? Ingat para jamaah, sekedar menjulurkan tangan seperti ini untuk meminta dan memberi maaf itu ternyata sangat berat jamaah kalau tidak berangkat dari keikhlasan hati yang ada di sini. Okay. Jadi sekedar begini untuk meminta dan memberi maaf itu akan sangat berat jamaah kalau tidak berangkat dari keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah begini itu yakin memang kita ikhlas untuk memberi dan meminta maaf. Karena itu sebelum jabat tangan ini lepas, langsung dosa kedua orang tadi langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentu ada batas-batasannya. Siapa yang boleh kita jabat tangani siapa? Tentu orang-orang yang menjadi muhrim kita. Siapa mereka-mereka yang tidak boleh kita berjabat tangan? Tentu adalah orang-orang yang bukan muhrim kita. Maka caranya para jamaah, sebagaimana sudah kita lakukan, dengan cara mengangkat kedua tangan di antara kedua orang tadi sebagai tanda kita sudah saling berjabat tangan untuk memberi dan meminta maaf. Dan saat itulah jamaah, dosa-dosa kita langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sangat efektif dan efisien setelah puasa itu ada acara halal bihalal itu sangat efektif dan efisien. Dengan waktu yang paling 2, 3, 4 jam lah maksimal, maka saat itulah kita sudah mampu menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Okay. Coba andai kata saya ini harus datang ke rumah panjenengan yang kurang lebih 100 orang ini ya. Bisa satu tahun tidak selesai minta maaf datang. Ya, belum saya datang ke rumahnya Bu Sri Werestri misalnya. Ustadz sebentar. Ya karena dibikin kopi misalnya. Ya lama lagi. Bisa setengah jam. Habis kopi masih dikeluarkan apalagi. 1 jam itu. Ya, itu bisa 1 tahun tidak selesai kalau kita harus datang satu persatu dari rumah ke rumah. Tapi dengan adanya halal bihalal, dengan waktu yang efektif dan efisien, kita sudah mampu melebur dosa-dosa kita yang belum minanas. Oleh sebab itu jamaah, jangan bangga dulu apakah kita betul-betul sudah
mendapatkan makna atau hakikat makna daripada Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada asal kejadian kita, suci, bersih, nanti dulu. Memang dengan siam dan qiyamul Ramadan, dosa-dosa kita yang hablum minallah selesai. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa kita yang hablum minanas? Kalau sekedar dosa-dosa kita yang hablum minallah yang selesai, tapi dosa-dosa yang hablum minanas belum selesai, sesungguhnya kita belum mendapatkan hakikat makna Idul Fitri. Belum. Karena kita masih punya persoalan dengan orang lain. Jadi, kita baru mendapatkan hakikat makna Idul Fitri. Kembali kepada kesucian itu, sekali lagi, jika dosa kita yang hablum minallah selesai, dosa kita yang hablum minanas juga selesai. Itulah kita baru mendapatkan hakikat makna Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Kembali kepada asal kejadian. Seperti kita yang dulu baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Suci, bersih. Tidak punya dosa sama sekali. Tapi dengan kita sudah menjadi orang dewasa ini, punya kelebihan. Tidak seperti anak yang baru dilahirkan. Hanya tidak punya dosa sama sekali. Nah, bagi kita yang sudah dewasa ini, di samping kita tidak punya dosa sama sekali, Allah juga memberikan pahala kepada kita. Kalau anak yang baru lahir kan tidak punya pahala. Ya. Hanya dosanya memang tidak punya dosa, ya memang baru lahir. Tapi tidak punya pahala. Tapi tidak punya pahala tidak seperti kita. Itu kelebihan kita. Ya, itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi, wal'afina 'anil nas. Kalau kita sekalian sudah mampu merealisasikan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, berinfak tadi. Lalu kita juga mampu merealisasikan wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, wal 'afina 'anil nas, mampu memberi dan meminta maaf, saat itulah jenengan mendapatkan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah adalah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, termasuk kelompok yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang muhsinin. Orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Yang realisasi daripada kebajikan kita yang menyebabkan Allah mencintai kita tadi itu. Dia suka berinfak, dia mampu menahan amarah, mampu meminta dan mau meminta dan memberi maaf. Itulah kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, yang dengan cara itu Allah mencintai kita sekalian. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi itu ayat yang begitu jelas, ya, yang menjelaskan daripada keutamaan kita menahan marah, yaitu agar kita nanti di akhirat para jemaah akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang menyebabkan kemudian kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara daripada keutamaan yang bisa kita peroleh dengan kita mampu menahan amarah. Bapak Ibu rahmatullah. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jara'a 'abdun jur'atan a'dhama ajran min jur'ati ghaidin qadamaha ibtigha'a wajhillah." Tidaklah seorang hamba meneguk tegukan yang lebih besar pahalanya daripada seteguk kemarahan yang ditahannya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dan pahala yang luar biasa yang akan kita peroleh itu
karena kita mampu menahan kemarahan kita, yang saat kita mampu menahan kemarahan kita itu tidak ada niat lain kecuali kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak ada pahala yang besar luar biasa adalah jika kita sebenarnya marah tapi kita mampu menahannya, dan saat kita mampu menahan marah kita itu, di samping Allah memberikan pahala yang sangat besar, karena memang saat kita menahan marah itu adalah kita semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna li jahannama baban la yadkhuluhu illa man syafa ghaiduhu bi ma'siyatillahi ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya neraka jahanam mempunyai pintu yang tidak memasukinya kecuali orang yang sembuh kemarahannya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi, sesungguhnya neraka jahanam mempunyai pintu yang tidak memasukinya kecuali orang yang sembuh kemarahannya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya harusnya kita itu masuk neraka melalui pintu yang khusus itu, tapi karena kita mampu menahan marah kita, akhirnya kita tidak sampai masuk neraka. Jadi kalau kita mampu menahan kemarahan kita, maka kita tidak akan sampai masuk neraka. Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, "Man kadoma ghaidun wa huwa qadirun ala ayyunaffidahu ta'ahu Allahu ala ru'usil khalaik wa yukhayyiruhu min ayyil khurisha." Ya. Kata Rasulullah, barang siapa menahan kemarahan sedang ia mampu melaksanakan marah itu, maka Allah memanggilnya di hadapan makhluk-makhluk dan dia menyuruh ia memilih mana bidadari yang dikehendakinya. Insya Allah. Jadi barang siapa yang sebenarnya mampu untuk marah tapi dia tidak mau marah. Jadi contoh misalnya mampu untuk marah itu ya, mungkin kita marahi asisten rumah tangga kita. Mungkin kita memarahi anak buah kita. Mungkin kita memarahi murid kita. Sebenarnya posisi-posisi itu kan sangat mudah kita untuk marah. Pemimpin marah kepada anak buahnya. Pejabat marah kepada pejabat yang di bawahnya. Itu sebenarnya kan kita mudah sekali untuk marah. Tetapi saat sebenarnya kita mampu marah itu lalu kita mampu menahan tidak marah, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala menawari orang tersebut untuk memilih bidadari-bidadari yang mana yang dikehendaki. Ini menjadi luar biasa. Ya. Walaupun Bapak Ibu dalam hadis yang lain dijelaskan, memang tetap saja para jamaah, istri yang kita bawa dari dunia itu paling utamanya bidadari. Oke. Jadi istri yang sama-sama nanti bisa masuk surga Allah dengan suaminya itu adalah bidadari yang paling utama. Kenapa? Kok justru istri itu menjadi bidadari yang paling utama di surga Allah? Karena kita masuk surganya itu dengan ikhtiar, dengan beriman dan beramal soleh.
Tapi kalau bidadari-bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga itu kan memang secara otomatis sudah Allah siapkan di dalam surga. Masuk surganya bukan karena ikhtiar, bukan karena usaha, tapi secara otomatis dia sudah ada di dalam surga Allah. Maka para jamaah, berikhtiarlah kita, berusahalah kita untuk bisa membawa bapak-bapak utamanya, istri-istri kita, dan bahkan anak-anak cucu kita, biar bisa bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh para jamaah, sebuah kegembiraan yang tiada tara. Sungguh para jamaah, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Di saat kita ratusan tahun tidak bertemu, sama-sama meninggal dunia, kemudian bertemu di surga Allah. Allahu Akbar. Kangen-kangen kita, rindu-rindu kita akan terobati di tempat yang sangat nikmat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita tidak ketemu ratusan tahun lamanya dengan keluarga. Saat hidup seperti sekarang ini, kita tidak ketemu keluarga kita seminggu, 2 minggu saja, sudah amat sangat kangen. Apalagi nanti kita sama-sama diwafatkan oleh Allah ratusan tahun lamanya, lalu bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Satu kenikmatan yang luar biasa. Satu kegembiraan yang luar biasa. Maka juga para jamaah kita harus hati-hati. Sungguh kesusahan yang luar biasa. Ya, kesedihan yang luar biasa. Jika kita nanti antara suami dan istri tidak tahu suaminya di surga, istrinya di neraka, atau sebaliknya, istrinya di surga, suaminya yang di neraka, itu sebuah kepedihan yang luar biasa. Sebuah kesusahan yang luar biasa. Jika tidak berkumpul di satu tempat yang nikmat, yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya membahasakan untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu para jamaah bisa di-manage mulai sekarang. Bisa di-manage mulai sekarang. Caranya mudah. Dasari hidup kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan laksanakan di atas dasar hidup kita yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kita melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara otomatis kalau kita sudah beriman kepada Allah dan kita laksanakan amal soleh, maka kita secara otomatis tidak melakukan amal yang salah. Kemungkaran, kedzaliman tidak akan kita lakukan. Jadi dalam bahasa Arabnya itu para jamaah ada amilus solihat, tetapi ada amilus sayyiat. Ada amal yang soleh, ada amal yang salah. Ya. Kalau kita sudah melaksanakan amal yang soleh, maka secara otomatis amal yang salah tidak akan kita lakukan. Dan bekal masuk surga itu adalah amanu wa amilus solihat, termasuk realisasi daripada amilus solihat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, suka berinfak, mampu menahan amarah, mau memaafkan kesalahan orang lain, dan tentu masih banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, yang kita bangun di atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal tadi para jamaah, antara amanu dan amilus solihat, tidak bisa dipisah. Jadi tidak mungkin kita akan bisa masuk surga Allah tanpa iman. Ya.
Dan tidak mungkin amal ibadah kita itu diterima oleh Allah tanpa kita dasari dengan iman. Jadi memang dua hal itu nggak bisa dipisah. Setelah kita beriman memang harus dibangun di atas iman kita amal soleh. Dibangun di atas iman kita amal soleh. Makanya di dalam surat An-Nisa, Bu Indri, ayat 124. Surat An-Nisa 124 itu Allah dawuh begini para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Indri silakan. Ya Ustaz, saya lanjutkan. Bu Indri ada keperluan. Oh, nggih, monggo. Nah, saya merangkap semua Ustaz, nggak apa-apa. Insyaallah. 124 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Terima kasih, Bu. Jadi barang siapa mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Nah, ini jadi amal soleh yang didasari dengan iman. Maka dengan amal soleh yang kita dasari dengan iman itu menyebabkan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Percuma orang itu beramal ketika tidak didasari dengan beriman, tertolak. Tertolak. Maka agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, memang harus didasari dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ada kegiatan bakti sosial oleh siapapun, ya, diberikan kepada siapapun, ya lihat orang yang memberikan sesuatu itu beriman kepada Allah kan. Kalaupun beriman kepada Allah, tetapi kemudian imannya dicampuri dengan iman kepada selain Allah, berarti dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka konkret ayatnya di dalam Al-An'am 88, bahwa siapa yang berbuat syirik itu justru Allah akan menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Percuma saat kita berbuat syirik itu lalu kita beramal, karena bagi kita sudah tahu dasar hukumnya bahwa amal yang kita lakukan dan kita saat itu sedang syirik semua langsung dihapus oleh Allah. Maka saya bilang tadi amanu wa amilus sholihat, tidak bisa dipisah. Sehingga jangan baca ayat di mana saja, ayat berapapun juga, jika ketemu ayat amanu, mesti wa amilus sholihat. Itu memang satu paket. Itu memang satu paket. Sudah menjadi kalimat majmu' lah begitu. Sebagaimana kalau kita belajar Al-Quran, yang sudah menjadi kalimat majmu' itu adalah tentang makhraj sifat huruf. Lalu panjang pendek. Kemudian waqaf ibtida. Itu sudah menjadi kalimat majmu'. Nggak bisa dipisah. Makhraj tok sifatnya nggak benar, nggak sempurna bacaan Quran kita. Tadi ada yang baca tadhkirah. Nah, itu kan salah sifat. Ya. Harusnya dal itu dia punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah adalah dal. Ya. Tadhkirah. Bahkan itu harusnya punya sifat rikhwah. Tidak bolehnya tadkirah, harus tadhkirah. Tadhkirah. Harus gitu. Tidak boleh tadkirah. Tidak sekedar tidak mantul, tapi harus ada suara lebih. Tadhkirah. Harus begitu mestinya. Sebagaimana panjang pendek. Tidak semua ayat itu hanya panjang saja, tapi juga ada pendeknya. Sebaliknya tidak semua ayat itu pendek saja, tapi ada panjangnya. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Makanya para jamaah tentu belajar tahsinul qiraah
atau taksin Al-Quran itu amat sangat penting. Dan kita sudah punya kelompok-kelompok kelas baca. Monggo kalau mau secara konsentrasi, belajar dengan sungguh-sungguh untuk belajar membaca Al-Quran, ya monggo masuk kelas-kelas baca, nih. Masuk kelas-kelas baca. Kalau kelas saya ada Senin sore, ada Jumat malam yang khusus kelas baca, nih. Yang khusus kelas baca. Itu memang ya kita konsentrasi hanya untuk belajar membaca memang. Dan konkret jamaah, sekali lagi, konkret jamaah, serius belajar baca Quran itu nggak bisa disambi. Ya, konkret harus serius. Ya. Nggak bisa disambi belajar Quran itu. Ya. Harus serius. Ya, harus serius. Gitu. Sebagaimana juga waqaf ibtidah. Ya, itu sudah menjadi kalimat majmu'. Tidak mungkin kita hanya waqaf berhenti, tapi tidak memulai lagi. Ya kan berhenti di situ nanti ya. Jadi itu sudah menjadi kalimat majmu' sebagaimana amanu wa amilus sholihat. Amal yang diterima oleh Allah memang harus didasari dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amanu wa amilus sholihat itulah dua modal utama yang bisa menyebabkan di akhirat nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang paling pokok itu adalah memang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, banyak asar-asar atau apa istilahnya, pendapat-pendapat atau penjelasan-penjelasan dari para sahabat ya, yang menjelaskan tentang keutamaan marah. Misalnya, salah satu asar daripada sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab berkata, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ia tidak menyembuhkan kemarahannya, dan barang siapa takut kepada Allah, maka ia tidak berbuat apa yang dikehendakinya. Dan jikalau tidak ada hari kiamat, niscaya bukan apa yang kamu lihat. Jadi maksudnya para jamaah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia tidak menyembuhkan kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, maka tidak berbuat apa yang dikehendakinya. Artinya jamaah, kalau kemudian kita dengan takwa itu tidak menyembuhkan kemarahan kita, dengan kita takut kepada Allah tidak menyembuhkan kemarahan kita, maka ingatlah para jamaah bahwa di penghujung kehidupan seluruh makhluk Allah itu akan terjadi yang namanya yaumul qiyamah. Hari ditegakkannya keadilan Allah. Jadi karena itu rukun iman itu adalah termasuk kita harus beriman pada hari akhir. Sebab kalau sudah mengimani bahwa hidup di dunia ini bukan hanya saat ini, tetapi ada hidup yang kedua nanti di akhirat, yang disebut dengan yaumul qiyamah, hari ditegakkannya keadilan Allah, disitulah kita harus hati-hati. Bisa saja saat ini kita berlaku sombong, suka marah, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin orang yang menjadi sasaran kemarahan kita adalah sesungguhnya orang yang tidak bersalah. Hati-hati jamaah. Ingat ada yaumul qiyamah. Ada saat nanti ditegakkan keadilan Allah dengan seadil-adilnya, yaitu besok pada hari kiamat. Maka dengan ingat itu, harusnya kemarahan kita menjadi reda. Harusnya kemarahan kita menjadi demikian para jamaah, dan masih banyak asar-asar yang lain yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami kembalikan kepada Bu Dwi, monggo.